Karena udah diungkit tuh masalah ayah bonding sama anak gitu. Seberapa penting sebetulnya peran ayah terhadap ibu-ibu dalam proses dia menyusui anaknya? Ayah itu sebenarnya pegang peranan penting untuk menjaga kestabilan mood ibu. Dengar ya para ayah, Iya. gimana ceritanya ibu-ibu yang tadi LDM atau suaminya meninggal atau justru berpisah dalam kondisi dia masih punya baby? Itu faktor resiko untuk baby blues terus terang jadinya lebih besar. Hai, ketemu lagi di episode kali ini di Relate Podcast di mana aku udah ditemani sama narasumber yang kece banget dan dia juga seorang dokter anak. Dia ngehits suka ada di Instagramnya para selebriti. Mungkin kamu udah tahu atau penasaran, kita sambut aja Dokter Tasya. Halo. Hai, terima kasih loh sudah mau datang. Sama-sama loh, terima kasih juga sudah diundang. Iya dong. Nah, sebelum kita cerita lebih lanjut lagi tentang backgroundnya Dokter Tasya yang juga sahabatku dari SMA, aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk Moto Movie yang sudah memberikan sponsor buat kita pada episode kali ini. Ada Rode PodMic White nih yang aku pakai sama Dokter Tasya pakai juga, dan juga ada Rodecaster Pro 2 White untuk mixer ya. So thank you so much untuk support yang sudah diberikan. Nah, Dokter Tasya, thank you loh udah meluangkan waktunya. Tapi ini menarik banget ya, karena kan background kita sama-sama dulu waktu SMA. Sama-sama pelajar. Betul sekali. Sama-sama pelajar, sama-sama pengen punya pekerjaan yang berhubungan sama anak-anak. Bener banget. Gue inget banget waktu dulu lo lagi mau ujian masuk psikologi di Unpad, ya kan? Iya, iya bener Iya banget. kan? Iya. Tapi turn out lo akhirnya memilih kedokteran. Iya. Nah, Dan coba malah lo cerita yang ya. keterima psikologi. Iya, coba cerita dulu gitu backgroundnya. Kenapa sih mau jadi dokter? Awalnya tuh sebenarnya karena aku tidak diberikan terlalu banyak pilihan ya. Pilihannya hanya aku sekolah untuk ke luar negeri, tapi itu ngambil IT atau nggak ada waktu itu. Terus abis itu setelah nego panjang, akhirnya gimana kalau misalnya aku jadi dokter? Ternyata malah di ACC. Lo yang ngasih ide tuh. Iya. Terus Itu jauh banget loh IT ke dokter loh. Iya karena kayak gue nggak tahu mesti belajar apa, mesti ngapain gue kalau Ya mau gue jadi juga bingung sih IT kalau lo gitu. tiba-tiba jadi hacker gitu, gue bingung sih. Ya mungkin kalau misalnya gue jadi hacker sekarang gue udah nggak di sini ya. Gitu. Nah terus abis itu ya udah ternyata setelah nego panjang sama nyokap gue, oh oke deh kalau dokter mami setuju katanya gitu. Ya udah terus abis itu coba-coba keterima. Nah ya udahlah karena sudah nyemplung kan, jadi nggak bisa lagi ngomong nggak suka, bukan passion gitu. Aku kayaknya nanti daripada gue nggak tahu nanti jadi apa, ya udah akhirnya kita selami lah. Cerita yang sangat lucu. Kita kayak selama mengejar apa yang kita inginkan untuk masa depan pekerjaan kita, kayak kita jarang banget ada di kota yang sama ya. Iya bener banget, kita hampir selalu kepisah ya. Justru pas kita kerja kita berada di satu kota. Akhirnya. Nah, Dokter Tasya dengan kesibukannya nih jadi dokter anak gitu kan. Nah, sebetulnya sebagai dokter anak pandangannya tuh sepenting apa sih milestone perkembangan anak itu harus sangat diperhatikan sama orang tua? Jadi milestone ini memang merupakan suatu hal yang sebenarnya tuh penting tapi seringkali memang masih suka diabaikan ya. Dalam artian kayak oh ya udah nggak apa-apa, maksudnya masih banyak hal-hal yang kayak nggak apa-apa nanti bisa sendiri, nanti juga akan ada waktunya gitu ya. Padahal sebenarnya milestone ini kan banyak banget ya. Ketika memang anak itu terlambat di satu aspek, ke belakangnya itu juga akan membawa banyak dampak gitu ya. Jadi misalnya seperti bicara deh, banyak banget mungkin orang tuanya udah ngerasa kayak oh kayaknya anaknya terlambat gitu, tetapi mungkin lingkungannya kayak nggak apa-apa dulu juga papahnya misalnya ngomongnya terlambat gitu, sampai akhirnya diundur-undur-undur ternyata baru 3 tahun dan ternyata mungkin nggak hanya sekedar keterlambatan bicara aja tapi ternyata ada yang lain. Nah semakin memang itu terlambat untuk ditangani, sebenarnya output dari si anak ini untuk menjadi lebih
optimal tuh juga menjadi lebih mundur gitu loh. Sedangkan karena Mmm. begitu dia 3 tahun, 4 tahun nanti udah mau masuk masa sekolah atau 5 tahun lah ya, Mhm. TK, terus habis itu mau masuk SD. Nah, kalau misalnya ada keterlambatan itu biasanya tuh sangat banget mempengaruhi nanti di lingkungan untuk selanjutnya, di lingkungan kayak Mmm. tersiernya untuk di sekolahannya, Mhm. gitu. Itu sih, jadi memang sebenarnya penting banget selain kita ngomongin berat badan terus ya, kayaknya berat Mmm. badan, tinggi badan yang harus Lingkar dikejar, kepala. lingkar kepala, Mmm. tetapi milestone ini juga jangan dilupain. Milestone itu kan kata dokter emang beneran banyak banget tuh, Mhm, dan itu sangat krusial kalau ada satu yang terlambat. iya, Tapi ada juga yang bilang gini, ya kalau misalnya nih ya, mhm capaiannya dia tuh harusnya di usia 9 bulan udah mencapai itu. mhm. Tapi pengalaman dari ibu-ibu yang lain, ya enggak harus saklek 9 bulan, mungkin nanti ada yang 10 Iya bulan gitu iya iya, kan, ada yang 11 bulan gitu. Anakku aja 8 bulan tuh mencapainya, ada yes, yang kayak gitu kan. heeh. Apakah iya memang benar nggak usah sesaklek itu atau emang sebetulnya kita perlu agak lebih saklek lagi dan lebih peduli lagi, harus dikejar begitu 9 bulan belum mencapai itu misalnya. Untuk milestone itu sendiri, jadi Mhm. di setiap tahapan milestone itu, dia ada range-nya, ada range Mhm waktunya. mhm. Dan range waktunya itu memang cukup lebar, cukup Mmm. panjang. Ada yang mungkin, 3 sampai 5 bulan gitu. Mmm. Baru abis itu baru masuk kategori red flag. Habis masuk Mmm. kategori red flag baru masuk kategori telat. Jadi Mmm. untuk ketelat itu sebenarnya ada beberapa tahapan yang memang harus dilewatin gitu loh, nggak ujuk-ujuk telat gitu. Mmm, Makanya mhm. dan nggak semua anak sama kan, makanya mungkin ada Mhm. yang duluan di 8 bulan, ada yang di duluan di 9 bulan. Mhm. Tapi bukan masalah dulu-duluan, ternyata memang mereka misalnya masih di koridor yang normal gitu. Jadi Mmm. koridor normalnya itu range-nya memang panjang gitu. Mhm. Nah itu makanya pentingnya untuk selalu kalau memang bisa, dilakukan kontrol rutin deh. Kontrol rutin itu dalam artian kita cek-cek terus atau Mmm, mungkin mhm. sekarang itu kan udah banyak banget ya kayak aplikasi-aplikasi atau sesimpel kayak buku KIA aja yang warna pink, itu tuh ada checklist-checklist-nya, itu Mhm. bisa kita checklist sendiri. Jadi kita bisa ngecek, jadi nggak Tapi usah biasanya orang tua males loh ngecek di situ. nah itu dia. Kalau Tahu-tahu loh emang anakku 3 tahun kok nggak kok bisa bisa ini? ngomong. Nah itu dia. Ya kan? Iya memang. Makanya memang sebenarnya, penting banget untuk aware gitu ya. Jadi memang Mhm. kesiapan mental jadi orang tua itu memang dibutuhkan. Ketika kita punya anak mau nggak mau harus siap dengan segala konsekuensinya. Betul, itu aku setuju banget. Nah, kalau terkait dengan keterlambatan perkembangan anak Mhm. gitu ya, penting nggak sih anak itu harus merangkak? Kalau menurut aku penting, Ah, kenapa tuh? karena gini, aku sebagai anak yang tidak merangkak, aku dulu kecil tidak merangkak dan Tapi kamu memang terapi nggak? aku nggak di terapi, tapi, aku dibanggakan sama orang tuaku. Karena kayak, "Wah anak aku Ah, tuh nggak ngerangkak, tiba-tiba dia udah bisa lari ya, jalan," bukan gitu jalan, lari kan. langsung kayaknya loh. Wow, gitu. Ternyata setelah aku gede, aku menjadi seseorang yang clumsy banget. Gitu, Oh. karena kalau misalnya kita pikirin deh, kalau kita merangkak, itu tuh kan sebenarnya merangkak itu misalnya kayak tangan kanan maju, kaki kiri maju. Jadi Mhm. kayak berseberangan, tangan kiri maju, kaki kanan yang maju gitu. Mhm. Dan itu memang sebenarnya untuk melatih salah satu balance kita, gitu. Mmm. Makanya sebenarnya itu merupakan salah satu tahap yang memang kalau bisa please dilewatin deh, jangan langsung Mhm mhm. berjalan Mhm gitu. mhm. Pun kalau misalnya ternyata udah kelewatan nih ya Mhm kayak, "Wah mhm. anak aku kemarin tidak merangkak," gitu ya. Terus sekarang apa yang harus dilakukan? Oh Mhm. nggak apa-apa tetap bisa kita lakukan dengan cara mungkin dilatih untuk sering-sering manjat, itu Mhm bisa mhm banget mhm. untuk ngelatih balance gitu. Terus Mmm. kayak jalan gampang ke selibet, nah itu tuh yang Mmm. kayak ternyata itu mungkin efek samping dari nggak ngerangkak karena ya balance-nya tuh jadinya jelek. Padahal udah dewasa juga terpengaruh? Bener, karena itu dia makanya itu Mmm. tadi ya milestone itu penting karena ya sampai jangka panjang tuh ternyata ternyata ya mempengaruhi. Kalau misalkan ternyata ada anak yang kena speech delay Mhm, dan baru ketahuannya di usia 3 4 tahun oke. dan ternyata riwayatnya memang tidak merangkak. Mhm. Apakah dia harus melakukan terapi juga untuk merangkak selain terapi wicara? Mungkin itu kan 2 aspek yang berbeda antara speech delay dan, merangkak. Kalau Mmm. misalnya memang dia, nggak merangkak itu sebenarnya bukan sesuatu yang common penting sih. Maksudnya bukan sesuatu yang, eee, "Oh ada nih milestone anak harus merangkak," gitu. Itu Mhm. sebenarnya kalau secara kita bisa, biasanya ngelihat dari Denver, itu Mhm. milestone merangkak itu sebenarnya sih nggak ada di Mhm. situ. Mhm. Tapi memang ternyata efeknya itu, impact-nya itu penting. Jadi Heeh. makanya memang kalau bisa merangkak dulu gitu. Mhm. Mhm. Nah,
Tapi kalau misalnya bicara itu ada tuh di Denver, memang anak harus bisa bicara Mhm gitu. mhm. Jadi kita biasanya kita dahulukan yang bicaranya dulu. Mhm. Masalah nanti misalnya kita lihat balance-nya jelek kita mau tambahkan, itu biasanya nanti tergantung kebijakan dokter masing-masing Mmm. gitu. Nah tadi selain dari melatih anak untuk manjat, sebenarnya Mhm. kita juga bisa melatih dengan naik sepeda. Itu juga bisa bantu Oh, oke. balance-nya si anak Mhm ini untuk mhm. jadi lebih baik gitu. Jadi memang Mhm. bukan berarti terapi khusus, tetapi kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang memang Mhm. bisa bantu untuk melatih balance-nya. Mmm. Masalahnya seringnya ketika kita ke klinik tumbuh kembang anak Mhm, dan anaknya didiagnosis itu selain ada terapi wicara, juga diminta untuk terapi okupasi atau sensori integrasi, integrasi betul. gitu. Itu tuh kenapa sih, Dok? Jadi sebenarnya gini, sensori integrasi gitu-gitu tuh sebenarnya lebih untuk fokus anak ya. Oke. Jadi gini, ketika memang anak itu kita tuntut untuk bicara, Mhm. ada beberapa anak yang memang mereka nggak fokus untuk nangkep. Gitu, Mmm. jadi terlalu wah, Distraksinya distraksinya banyak. banyak, Oke. betul. Nah, terapi-terapi itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat mereka itu jadi lebih fokus dulu nih. Mmm. Ketika mereka udah fokus, jadi harapannya mereka akan lebih gampang untuk mencerna informasi. Informasi Mmm. itu maksudnya omongan orang yang Mhm. diomongin, jadi akhirnya mereka bisa ngerti dulu, baru Mhm. abis itu mereka ngucapin. Ini makin menarik ya, karena kan, ternyata setiap proses terapi tuh memang ada manfaatnya masing-masing yang Yes, saling menunjang bener banget. kemampuan anak untuk berbicara. Tapi kalau dia ternyata riwayat alerginya tuh banyak, Oke. itu apakah juga mempengaruhi kondisi speech, eee, terapi atau speech delay-nya dia? Sebenarnya kalau misalnya antara alergi sama, speech delay itu Mhm. sebetulnya memang 2 hal yang berbeda gitu. Mhm. Akan tetapi ketika anak bukan sakit alergi aja ya, sakit apapun itu Mhm. atau mungkin sakit-sakitan, gizi kurang, Mmm. intinya anak dalam keadaan nggak well, Mhm. itu akan mempengaruhi proses tumbuh kembangnya gitu. Mhm. Jadi, memang, badannya itu ibaratnya nggak fokus untuk, eee, tumbuh kembangnya, tetapi Mhm. memang fokus untuk menyembuhkannya dulu gitu. Mhm. Jadi, gimana ya, kalau misalnya memang anak yang sakit berulang, kemudian memang dia masih ada harus terapi, ya bisa banget nih terapinya itu stuck di situ aja atau mungkin mundur Mmm. karena memang, mereka yang, absen untuk terapi dan lain sebagainya gitu sih. Jadi memang, mengganggulah, ekosistem dari perjalanan dia untuk bisa ngomong dengan Mhm. lancar tuh jadi terganggu karena ada sakit-sakit itu. Karena efek dari sakit-sakitnya Iya, jadi menghambat. menghambat, betul. Sama nggak kalau sama global development delay? Kalau kita ngomongin global development delay, Mhm. sebetulnya itu ada 2 aspek yang terganggu, 2 aspek atau lebih. Kalau tadi Mhm. kan kalau misalnya kita ngomongin, dia speech delay, Mhm. itu kan berarti kita cuman ngomongin aspek bahasa. Bahasa ya? Mhm. Sedangkan ada 4 aspek yang memang kita biasanya tuntut anak untuk harus bisa. Yang pertama personal sosial atau kemandirian, Mmm. kemudian bahasa, Mhm. motorik kasar sama motorik halus. Mmm. Nah kalau misalnya dia itu terlambatnya paling nggak 2, misalnya kayak bahasa sama Mhm. motorik kasar gitu. Mhm Nah, baru mhm. kita bisa bisa bilang itu global developmental delay, Mmm. gitu. Jadi kayak misalnya anaknya belum bisa ngomong sama belum bisa jalan nih, nggak bisa ngomong dan tidak bisa berjalan. Nah, ya udah Mhm. itu masuknya ke global developmental delay. Kalau misalkan dia pernah sakit apa, Mhm, mempengaruhi nggak kondisi perkembangan milestone-nya dia? bisa Nah, bisa banget. yang termasuk sakitnya tuh sakit apa yang mempengaruhi Sebenarnya perkembangan banyak sih. milestone? Sebenarnya sesimpel kayak, sakit apapun yang mungkin agak berat, misalnya kayak Mhm. batuk pilek berulang yang Bahkan batuk pilek aja juga bisa? iya bisa gitu, Nggak harus demam tinggi? nggak harus demam tinggi gitu. Mmm. Jadi maksudnya sebenarnya bisa banget terganggu. Tetapi ya memang balik lagi, Mhm. gimana lingkungannya menstimulasi, karena itu semuanya berkaitan Iya. gitu. Anaknya nggak sakit pun tapi stimulasinya nggak ada, ya telat-telat juga. Kalau ngomongin tentang stimulasi pasti kaitannya sama asah, asi, asuh kan? Iya betul. Asah, asi, asuh mana yang lebih penting dokter? Tiga-tiganya penting. Dulu kalau ujian asah asi asuhnya itu harus ditanya semua. Jadi memang kita nggak bisa mendahulukan salah satu ya, memang Mhm. itu semua sangat berkaitan untuk, Mhm. tumbuh kembang yang optimal. Jadi Mmm. kalau misalnya kita hanya memperhatikan di satu aspek Mhm aja, mhm. ya tumbuh berkembang sih mungkin tapi nggak akan seoptimal ketika kita memperhatikan ketiga aspek itu. Stimulasi asah, itu Mhm. apa aja yang perlu dilakukan oleh orang tua?
Dan mungkin semua anggota keluarga yang tinggal di satu rumah yang sama gak sih? Iya benar banget, jadi memang nggak bisa tuh kalau sebenarnya memang harus satu suara ya kalau udah satu rumah, ya kan? Nah itu yang sering terjadi perbedaan suara. Iya, kalau yang Heeh. satu aduh dari didikan orang tua yang tentara banget, Heeh. disiplin parah Iya. gitu, yang satunya kayaknya harmonis, apa ya, bucin parah gitu, harus Iya, gimana? belum lagi nanti kalau ada neneknya satu rumah gitu kayak, "Aduh nggak boleh cucunya nangis," gitu. Nah yang kayak gitu-gitu ya. Iya iya Memang, iya. sebenarnya sih kalau memang bisa, sebenarnya Mhm itu dari awal atau mungkin setiap ada kesempatan mhm, untuk dibawa ke dokter, maksudnya satu rumah deh gitu ya, mhm. dibawa ke dokter itu, eee, boleh banget loh. Satu rumah Satu dibawa ke rumah, dokter? benar. Jadi mereka Dokter itu sering ya ketemu pasien yang gitu ya? ada gitu, Rombongan ke ada rumah sakit? rombongan walaupun mungkin habis itu tetap aja mereka ya dengan apa namanya, kepercayaannya sendiri gitu ya. Heeh, Tapi paling enggak kita udah menyampaikan gitu, paling mmm, enggak udah sempat ada omongan yang masuk dulu deh gitu. mhm mhm, Karena banyak banget, yang orang tua misalnya pengennya cara pola asuh yang, eee kayak ibu-ibu zaman sekarang gitu ya, mmm, tetapi mhm mungkin beda sama ibu-ibu mhm, zaman dulu. Jadi, kalau memang bisa itu nggak apa-apa banget sebenarnya untuk bawa seluruh anggota keluarga untuk mmm, datang ke dokter, jadi mereka paling nggak tahu penjelasannya, tahu mmm. ini harus diapain, tahu harus gimana gitu. Jadi itu alasannya ruang dokter anak itu selalu besar ya? Iya, selalu besar dan mungkin ibu-ibu yang di luar nunggunya jadi lama. Oke, itu asah. Kalau asuh? Kalau asuh ya itu tadi ya, cara pola asuh kan maksudnya, Mhm apakah otoriter ataukah mhm demokratis seperti mhm itu ya memang itu sebenarnya harus dibicarakan sih menurutku mhm. sebelum memang punya anak atau ketika anaknya lahir, nih anak kita nih mau kita ngasuhnya nih seperti apa. Itu maksudnya memang Mmm. jadinya udah harus kerja tim sama pasangan. Ya itu ada teorinya Galinsky itu kan, yang tentang gimana persiapan kita jadi orang tua Oke, kan. ya itu penting banget sih, Iya persiapan menjadi orang tua. Bikin iya. bukunya ayo. Wow. Ayo kita kolaps dong. Kita Iya. berkolaborasi ya. Beneran loh. Iya, oke. Oke. So, yang terakhir, ASIH, Iya, attachment attachment. attachment ya, ASIH ASIH ya. Jadi sebenarnya, memang kalau misalnya untuk ASIH itu sendiri, balik lagi, gimana porsinya ya, maksudnya setiap Mhm anggota keluarga itu mhm mendapatkan si anak ini mendapatkan setiap porsi yang sama dari anggota keluarga. Ya memang itu nggak akan gampang terjadi ya, tapi maksudnya, mhm kita optimalkan lah gitu. Maksudnya memang ketika kita lagi sama anak tuh mhm. memang kalau bisa bener-bener kayak dicurahkan waktu kita gitu ya. Bukan pakai handphone lagi gitu Benar, bukan ya? pakai handphone karena memang anak kita itu satu hari cuman butuh waktu sama kita itu 30 menit tanpa kita pegang handphone. Ketika, kita benar-benar sama dia, Mhm. kadang tuh kayak dia juga udah enggan gitu loh kayak, "Ya udah sana dulu deh," kayak, "aku pengen main sendiri dulu," gitu walaupun nanti dia balik lagi gitu. Mhm Jadi memang mhm. paling enggak kita luangkan waktu dulu bener-bener tanpa handphone deh gitu ya, Mhm maksudnya mhm. untuk ya setengah jam aja lah. Permasalahannya kalau orang tuanya beda kota gimana tuh? Nah itu, kesepakatan orang tuanya. Kebetulan sih saya sama suami saya nggak LDR ya, nggak. Jadi kalau emang orang tuanya beda kota memang bener sebenarnya sih memang kalau bisa tetap harus ada seluangkan waktu ya. Maksudnya Mhm. jadi nih anak nggak kehilangan salah satu sosok orang tua. Apalagi kan katanya 5 tahun pertama atau 1000 hari pertama anak tuh penting banget kan. Iya 1000 hari tuh sebetulnya dihitung dari orang mengandung iya, atau dari dari melahirkan? konsepsi. Jadi Oh, dari konsepsi sampai dengan melahirkan. Makanya dari ya berarti hitungnya 2 tahun pertama? iya 2 tahun pertama, 1000 hari Bahkan pertama tuh nggak nyampe 3 tahun ya? enggak. Tapi ada istilah kan golden age, 5 Iya, tahun. heeh. Jadi yang benar-benar perlu kita perhatikan banget yang Gini ya, kalau menurut aku kalau 0 sampai 2 tahun itu mungkin lebih ke perkembangan otaknya ya. oke, Iya, kognitifnya. mungkin kalau lebih ke 5 tahun itu lebih ke masalah emosional gitu-gitu ya. Sosial Emosional, mhm emosionalnya mhm. gitu. Perilakunya juga ya, Perilaku tantrum betul. kan? Nah heeh, 2 tahun plus? 2 tahun plus ya Ibu tapi belum ya? belum mudah-mudahan minimal ya. Dan ketika di masa 1000 hari pertama Mhm, ini atau 2 tahun pertama dari kehidupannya anak, itu kan banyak banget literasi yang mengungkapkan bahwa ASI itu penting banget untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak.
Yes. dan mengoptimalkan ASI asuhnya ini juga. Bisa Nah, masuk. itu tuh gimana sih sebetulnya gitu pandangan seorang dokter terhadap ibu-ibu yang bekerja, Mhm working mom, yang nggak bisa direct breastfeeding? mhm. Apakah itu akan mempengaruhi kualitas dari ASI dan asuhnya? Atau sebetulnya nggak mempengaruhi? Atau sebenarnya ada juga banyak permasalahan yang ibunya terkendala lah untuk memberikan ASI secara eksklusif atau direct breastfeeding ini yang akhirnya bikin hubungannya tuh jadi berjarak gitu sama anaknya. Nah, kalau ngomongin ASI Hmm. sebenarnya mau apapun atau gimana pun caranya, Hmm? itu nggak ada benar atau salah. Dia mau ngasih direct breastfeeding, mau ngasih disendokin, dia mau Mhm. ngasih pakai dot, itu sebenarnya tidak ada yang benar dan salah kalau menurut aku. Karena Mhm. memang tujuannya kita juga ngasihnya sama-sama ASI toh. Dan juga memang nggak mengurangi esensi kita sebagai seorang ibu kalau misalnya kita memang tidak memberikan ASI langsung secara direct breastfeeding. Bonding itu bisa banget dibentuk dengan berbagai macam cara, nggak hanya melalui ASI Mhm. gitu. Jadi memang ASI berperan penting Mhm. gitu dengan kita memberikan direct breastfeeding, makanya kan Mhm. kemarin memang sempat pemerintah menggalakkan ibu untuk cuti 6 bulan gitu ya, Iya. biar bisa bisa eksklusif 6 bulan lah Mhm. minimal gitu ya. Eee, tapi ya memang kalau dikonversikan lagi di negara kita Mhm. memang belum ideal gitu, karena Mhm. ya masih banyak banget aspek yang akan Eee, mempengaruhi gitu ya, nggak akan berjalan dengan semulus itu gitu. Jadi Iya. memang, apa namanya, pemilihan media lain selain direct breastfeeding itu nggak masalah banget gitu. Mhm. Dan apa namanya, kita bisa bikin komitmen kok gitu dengan pasangan juga, kita Mhm. bekerja Mhm. sama untuk kita bikin bonding yang tetap bagus gitu ke anak. Mhm. Kayak ayah-ayah kan juga mereka nggak netein anaknya tapi bondingnya tetap bisa bagus. Betul, kayak ayah-ayah dia nggak netein anaknya tapi bondingnya tetap bisa bagus Mhm, sama anaknya. iya. Nah, karena udah diungkit tuh masalah ayah dan bonding, ibu bonding dengan anak, ayah bonding sama anak gitu. Seberapa penting sebetulnya peran ayah terhadap ibu-ibu dalam proses dia menyusui anaknya? Ayah itu sebenarnya pegang peranan penting untuk menjaga kestabilan mood ibu. Dengar ya para ayah. Iya. Jadi memang ketika sekarang tuh ada yang namanya, kangguru father care. Jadi ketika Mhm. setelah bayinya lahir, bayi itu skin to skin langsung sama ayah. Jadi memang untuk langsung menjalin kedekatan atau bikin bonding dari awal, Hmm. gitu. Mhm. Dan, apa namanya, ketika nanti pada saat perjalanan menyusui sebenarnya ayah itu bisa banget jadi ayah ASI Mhm. gitu. Jadi bukan ibu ya, walaupun dia nggak netein tapi dia tetap bisa berperan gitu. Jadi Mhm. memang Mhm. dia mengambil penuh sebenarnya bisa Mhm. banget untuk, hal-hal semua yang berkaitan dengan rumah tangga. Jadi Mhm. tugasnya ibu itu hanya bisa fokus nyusuin aja. Mmm. Nah itu sebenarnya kalau bisa ideal kayak gitu tuh indah. Aduh indah banget, surga banget lah Tapi itu pada mah. kenyataannya suka nggak seperti itu. Ayah-ayah itu kadang kalau dipanggil itu kadang suka pura-pura nggak denger, Main game kadang aja ya? main game aja Atau gitu kan, pura-pura kadang kerja? iya, kalau kita bahkan baru nengok ketika kita nggak manggil tapi udah kita melotot, nah baru dia denger tuh kayaknya. Atau udah teriak? Ada teriak, nah itu Heeh baru heeh. didengar tuh. Nah makanya, apa namanya, padahal sebenarnya ketika memang, ayah bisa mensupport, dan ibu bisa fokus ASI, itu sebenarnya akan ideal jadi ibunya, lebih happy, hormon oksitosinnya lebih keluar, terus Mhm. abis itu ASInya juga jadi banyak, kayak gitu. Tapi ya Mhm. kalau misalnya memang itu kan keadaan ideal, cuman Mhm. memang, banyak banget memang keadaan yang nggak seperti itu, nggak berjalan seperti Mmm. itu, ya nggak apa-apa juga. Jadi beneran berpengaruh banget ya, Mhm. proporsi produksi oksitosin sama besaran volume produksi ASI? Iya, ngaruh banget. Jadi ketika Mmm. memang ibunya, eee, rileks tuh ASINya juga akan jadi banyak. Cuman untuk Mmm. ibu-ibu rileks tuh, ya susah ya namanya emak-emak gitu kan. Iya. Apalagi kalau misalnya bapaknya nyuci piring, dia kesannya ngebantuin tuh kadang pikiran kita tuh suka mikir, "Bener nggak nih ya laki gue cuci piring, bersih nggak nih ya?" Gitu kan. Iya Kayak iya iya iya, insecure-nya tuh masih iya. ada banget kan kalau Heeh jadi heeh. ibu-ibu. Jadi kalau misalkan emang segitu penting, gimana ceritanya ibu-ibu yang tadi LDM atau suaminya meninggal atau justru berpisah dalam kondisi dia masih punya baby? Ya atau mungkin sekadar sesimpel suaminya kerja dan dia harus di rumah. Iya ya. Iya, itu Suaminya se nggak ikut berperan lah? benar, iya. Jadi itu bisa sih sebenarnya untuk
jadi bahan baby blues. Itu faktor resiko untuk baby blues terus terang jadinya lebih besar. Resiko baby Resiko blues-nya baby jadi blues, lebih iya besar. betul. Di Resiko periode awal kelahirannya. kelahiran, betul. Makanya sebenarnya nggak salah juga kok kita untuk minta tolong sama anggota keluarga terdekat. Nah kalau Sebelum disuruh tinggalnya di rumah mertua juga yang nyebelin juga gitu. itu, makanya pentingnya edukasi dari sebelum bayinya lahir. Gitu kalau di rumah sakit aku. Jadi memang kita ada edukasi dari sebelum bayinya tuh lahir. Jadi memang apa aja yang harus dipersiapkan, yang bisa, yang boleh, yang nggak boleh. Nanti hormonal ibunya itu seperti apa. Dan itu sebenarnya kalau bisa memang anggota keluarga semua ikut juga gitu. Jadi kalau kata bahasa Sundanya kan it takes a village to raise a child ya. Itu bukan Sunda. Sunda. Nah itu, nah harus banyak banget lah kalau mau gedein anak tuh semua orang tuh harus berperan ya memang itu di situ gitu. Jadi ketika memang kita punya satu rumah itu ada sekabupaten se-RT ya dibawa nggak apa-apa. Gitu. Dokternya misalnya mau langsung di balai desa gitu ya, ibu ini mau melahirkan gitu. Jadi tetangganya tolong harus begini begitu itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi memang jadi semuanya tuh bisa terintegrasi dengan baik. Maksudnya ibunya nanti pas udah lahir walaupun memang biasanya juga bingung tapi udah tahu gitu loh, udah ada gambaran kira-kira tuh harus seperti apanya. Wow, jadi emang benar-benar ya Persiapan itu penting, persiapan kapan mau punya anaknya, betul. persiapan ketika udah tahu hamil untuk melahirkannya, Betul. pengasuhannya harus kayak gimana, Yes. dan opsi-opsi pilihan kalau segala macam hal yang ideal, ekspektasi kita ternyata banyak banget tantangan-tantangan yang dihadapi. Thank you Dokter Tasya. Sama-sama. Saking serunya ngobrol sama lo sampai lupa nawarin minum. Ayo kita minum dulu. Oh. Hei.